Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rifni Miftahur Rahmah NIM 212105010052 dari PS3. Ingin menyetorkan setoran kedua hafalan saya dengan 3 ayat pada mata kuliah tafsir Al-Quran dan hadis. Dimulai dari ayat riba kisah surat Ar-Rum ayat ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah golongan orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang kedua, ayat jual beli, kisah surat An-Nisa ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu amwalakum bainakum bil batili illa an takunu tijaratan an taradin minkum wa la taqtumu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan atas dasar sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang ketiga, ayat hutang piutang, kisah surat Al-Baqarah ayat ke-283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adhil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may ya'tumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang kamu pegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lainnya, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Sekian hafalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifni Miftahur Rahmah, NIM 212105010052. Di sini saya akan melanjutkan terusan hafalan saya dimulai dari ayat Wadi'ah, kisah surat An-Nisa ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah telah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ayat zakat, kisah surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat Shadaqah, kisah surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi'aidikum ilat taluka wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah, dan janganlah jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat investasi, kisah surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah,
Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Sekian hafalan yang dapat saya setorkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifni Miftahur Rahman, NIM 212105010052. Di sini saya akan menyetorkan setoran terakhir saya atau setoran keempat pada mata kuliah Tafsir Al-Quran dan Hadis. Dimulai dari ayat sumber keuangan negara, kisah surat Al-Anfal ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan wa yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Dan demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang terakhir, ayat manajemen ekonomi, kisah surat Yusuf ayat 47-49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan pada tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun ya'kulna qaddamtum illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian setelah itu akan datang tahun sulit, 7 tahun sulit yang menghabiskan apa yang telah kamu simpan untuk menghadapinya, atau tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang telah kamu simpan. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi yu'sirun. Setelah itu akan datang di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Sekian hafalannya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.